Kristen jemaat, jangan mau ikuti informasi yang salah. Mari kita baca secara utuh sumbernya. Bahwa yang kena 5 tahun itu apabila mengungkapkan perasaan, bukan data. Kalau ada datanya, ya memang Biblos itu, Bible itu tulisnya dalam bahasa Indonesia, kita nggak perlu tafsir lagi ya, memang sudah begitu tulisannya. Kalaupun ada tafsir ya kita lihat dari alkitabsabda.org kan gitu, aman, ya kan? Atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Nggak ada YouTuber atau TikToker Islam yang bermusuhan, nggak ada. Orang baca Bible, nggak ada. Yang bermusuhan tuh itu YouTuber Kristen nggak jelas, TikToker Kristen nggak jelas, YouTuber channel Kristen yang cuman nggak ada mukanya, cuma nama palsu itu. Jelas ya, jelas banget ini undang-undang. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus sekarang sedang sibuk teman-teman, sedang sibuk membuat berita bohong, berita hoaks, propaganda untuk memprovokasi saudara-saudara Kristen agar mau melaporkan para apologet Islam. Jadi mereka tidak mau turun tangan, mereka provokasi saudara-saudara kita Kristen, seakan-akan mereka buat konten-konten bahwa apologet Islam melakukan penistaan kepada agama Kristen. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran mereka. Apa mereka tidak pikir bahwa dari kalangan Muslim sendiri tentu saja akan melakukan upaya pelaporan juga kepada para Polikardus. Yang jadi masalah bukan hanya sekedar lapor-melapor, tetapi bagaimana media ini dipakai untuk memprovokasi saudara-saudara kita. Ini yang bahaya. Kalau kamu mau lapor, silakan lapor. Tapi jangan kamu buat seakan-akan si A, si B, si C, penista, harus ini, harus itu. Kamu provokasi orang, ini yang bahaya. Kita lihat bagaimana channel-channel Polikardus menggoreng dengan sangat luar biasa. Saya sampai bingung ya, seorang Nora Aritona itu dibuat berjilid-jilid. Satu hari dari satu channel yang sama bisa 3 konten. Dan channel Polikardus sangat banyak. Bayangkan, Noranya nggak muncul, tapi video tentang dia bisa sampai berjilid-jilid. Ini luar biasanya Polikardus. Dan jumlah mereka luar biasa banyak. Saya sampai bingung ya, ini dari mana munculnya? Bisa begitu banyak. Yang jadi masalah, bagaimana fitnahan mereka. Mereka bilang, wah Nora mengatakan Tuhan kita binatang dan sebagainya. Padahal Nora sedang berdiskusi mempertanyakan masalah anak domba. Anak domba, domba binatang. Kan begitu. Apakah ini maksudnya kalian menghina? Apakah maksudnya kalian mengatakan Tuhan kalian sebagai yaitu? Ini yang dipertanyakan sama Nora. Dan Nora bilang, wah saya nggak mau dong. Saya nggak mau dong menyembah yang begitu. Itu kan pendapatnya. Tapi digoreng oleh sebelah ya. Dengan luar biasa. Dan gayung tersebut bersambut. Kita lihat. Muncul nih, entah siapa-siapa saja, mulai melakukan pelaporan. Dan Bang Zuma pun sudah mulai tuh. Ada beberapa pengacara yang mengatakan, saya hari ini mendatangi untuk melaporkan, kan gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Termasuk Ustadz Kainama yang dibidik. Ustadz Kainama angkat suara nih teman-teman. Setelah beberapa Polikardus menggoreng-goreng, mengatakan akan melaporkan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama siap. Karena Ustadz Kainama itu mengatakan, menyampaikan ajarannya sesuai dengan dalil. Semua yang disampaikan Ustadz Kainama ada di internet. Dan dia hanya membaca dan menyampaikan. Bukan statement yang dia buat. Ini yang harus kalian bedakan. Selama ini kita lihat para penista, para penghujat yang masuk sel, yang masuk penjara, itu karena mereka menafsirkan sendiri, mereka membuat sendiri pernyataan, bukan mengutip. Kalau Ustadz Kainama mengutip, kalau saya sendiri juga mengutip ya, saya bilang ada pendeta ngomong masalah titik, ada buktinya. Tiba-tiba mereka fitnah saya ngomong. Kalau saya ngomong, saya mampus. Ya saya katakan, kalau saya yang ngomong pernyataan itu, jelas kalau saya salah. Tapi yang ngomong HTD. Dan tidak ada yang berani melaporkan HTD. Lucu.
Karena mereka sadar kalau hati dia dilaporkan, dia pendeta, ini gawat. Akan jadi blunder, akan jadi hal yang memalukan. Maka dicarilah korban yang lain, kan gitu. Apalagi dendam mereka begitu besar kepada saya, sehingga saya yang dilaporkan. Akan cara mainnya begitu mereka. Dan di sini Ustadz Kainama ngomong ya, kalau kalian mau laporkan silakan. Karena yang dia sampaikan sesuai data. Dia tunjukkan bukti-buktinya. Ada ini pernyataan Ustadz Kainama yang sekarang sedang dibidik oleh para polikardus. Karena memang mereka kalah dalam berargumen. Biasa teman-teman. Kalah argumen, ujung-ujungnya main lapor. Akan ini selalu mereka sampaikan. Dan ini kembali kepada mereka. Lewat kejadian ini terbukti. Orang yang hobi, orang yang suka mengatakan orang lain, ujung-ujungnya selalu kembali pernyataan tersebut mereka telan. Semua. Kamu tunjuk orang, 4 jari yang lain tunjuk kamu. Nah, ini benar. Bilang apologet Islam begini, ternyata mereka yang cemen. Bukti tidak bisa dibohongi. Berapa banyak polikardus yang cuma bisa teriak, lapor, lapor, lapor. Agama kami nggak perlu dibela. Kamu nggak bela, kamu suruh orang yang bela. Kamu bilang kamu nggak bela, tapi kamu suruh orang lain untuk baku hantam, untuk ribut, untuk membela. Ini polikardus. Kamu adu domba anak bangsa. Ini jahat sekali mereka. Oke, kita lihat dulu bagaimana pernyataan Ustadz Kainama ya. Ada, tapi percik itu hanya kecil. Karena apa? Karena Katolik, umatnya dan para petingginya, itu adalah orang-orang yang pede dengan agamanya. Percaya diri dengan dogma ajaran. Percaya. Dan mereka tidak pernah malu. Tapi kalau Kristen, Protestan, dan pecahan-pecahan denominasinya, itu waduh. Apalagi yang YouTuber atau TikToker nggak jelas itu siapa itu mereka. Ya, contoh yang lari ketakutan ke Amerika itu ketakutan itu. Ya, selalu memakai kopiah, selalu memakai sorban, menjelek-jelekan Islam padahal dia udah Kristen. Lalu banyak yang bilang kenapa Kainama membahas-bahas Bible? Ya karena itu. Gitu. Ya, karena misionari yang membabi buta di Republik ini masuk ke ranah Islam. Ya, jadi saya ngomongin Bible lah. Dan saya sudah diketahui oleh MUI dan Dewan Dakwah Nasional. Saya tidak liar. Sebagaimana YouTube channel serta TikTok channel Kristen yang liar itu, yang nggak ketahuan itu siapa. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitu. Ustadz Dani minta tolong perbuatan yang termasuk delik penistaan agama. Itu webnya itu hukum online. Kita langsung lihat ya pemirsa ya. Kita langsung lihat. Jadi dasarnya tuh ada. Perbuatan spasi yang termasuk spasi delik penistaan agama. Ya, perbuatan yang termasuk delik penistaan agama, hukum online. Langsung ya, geser ke bawah. Nah, itu ada hukum online. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ini dari Kemenkumham. Silakan sudah di screenshot, diklik aja Ustaz. Minta tolong. Nanti dibaca sendiri ya. Ini semua para muslimin, muslimah, YouTuber dan TikToker sudah hatam ini. Karena kita di keislaman dibikin seminar ya tentang ini. Ya. Jadi sudah ngerti. Ya. Ya, kita sudah menjaga diri kita gitu. Poin-poin apa sudah? Lalu yang kedua, pemirsa sudah ya screenshot ya. Yang kedua adalah penetapan spasi presiden spasi nomor 1 tahun 1965. Penetapan presiden nomor 1 tahun 1965. 65 Ustaz, afwan, 65.
Iya. Dari hukum online juga tuh, Kementerian enggak, hukum online Kementerian Agama boleh, tapi yang lihat hukum online tuh ada. Ya, penetapan presiden nomor satu. Nah, di sini semuanya ada, pasalnya ada, babnya ada, lalu ayatnya ada, sampai dengan mengapa, sekali lagi sampai dengan mengapa ditetapkan di nomor satu ini tahun 65, pasal satu dan pasal 4. Pasal satu dan pasal 4 nanti silakan baca ya, pasal satu dan pasal 4. Lalu ada lagi pasal 302, 304, 309. Kita diajarin, bukan kayak YouTuber Kristen atau TikToker Kristen itu, mereka nggak tahu ini, nggak diajarin sama gerejanya. Tidak diajarin, buta huruf kalau soal hukum. Jadi asal tabrak, asal demo di depan Kapolda, di depan Kapolres, di depan Kapolsek, tangkap orang Islam, nggak ada dasarnya. Tapi kalau kami mengerti ini karena kami dibuatkan seminar, ya, sebelum kami insya Allah mendapatkan sertifikasi sebagai pendakwah, ya, terutama untuk media sosial. Lalu ada pasal 28 undang-undang namanya pasal 28 itu pasal 28 yang tadi Ustaz, pasal 28 pasal 28 pasal 28 itu ada, pokoknya itulah ya, pasal 28. Nanti silakan baca, di sini ada kok ya. Pasal 28. Silakan nanti di halaman-halaman kita ada pasal 28. Nah, lalu ada pasal 156A. Pasal 156A untuk media itu. Ya. Pasal 156A untuk media. Itu ada juga, ada di sini lengkap ya. Silakan baca. Sudah tahu ya? Ya. Ya, baik. Pasal langsung dapat Ustaz. Mantap. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, di blok perasaannya Ustadz itu, Ustadz Dani, apa? Perasaan. Ya, ini baru pembukaannya. Saudaraku Kristen jemaat, jangan mau ikuti informasi yang salah. Mari kita baca secara utuh sumbernya. Bahwa yang kena 5 tahun itu apabila mengungkapkan perasaan. Perasaan, bukan data. Kalau ada datanya, ya memang Biblos itu, Bible itu tulisnya dalam bahasa Indonesia, kita nggak perlu tafsir lagi ya, memang sudah begitu tulisannya. Kalaupun ada tafsir ya kita lihat dari alkitabsabda.org kan gitu. Aman, ya kan? Atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Nggak ada YouTuber atau TikToker Islam yang bermusuhan. Nggak ada. Orang baca Bible. Nggak ada. Yang bermusuhan tuh itu YouTuber Kristen nggak jelas. TikToker Kristen nggak jelas. YouTuber channel Kristen yang cuman nggak ada mukanya, cuma nama-nama palsu itu. Jelas ya, jelas banget ini undang-undang. Jelas ya. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Gini, penyalahgunaan tuh gini. Tampilkan ayat Al-Quran. Baca Arab gak bisa. Nahu sorof kagak tahu. Tajwid nggak tahu. Asbab turunnya ayat nggak tahu sejarahnya. Lalu disambung dengan hadis yang nggak tahu sanadnya, nggak tahu matannya, itu masuk. Kenapa kalau orang Muslim, mengapa jika orang Muslim melaporkan ke Resteng, cepat masuk, dapat ini, dapat. Maka itu hati-hati, bukan mengancam, bukan. Saya gini, jemaat Kristen yang demo-demo itu, ya, yang melaporkan lalu teriak-teriak di depan kantor bapak-bapak dan kita kepolisian. Nggak perlu teriak-teriak. Mereka sudah tahu ini.
Ya, mengapa orang Islam kalau dilaporkan ada yang tidak diteruskan apa pelaporannya? Karena apa? Karena nggak masuk. Ya, semuanya sudah tertulis dengan jelas. B, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Blok Ustadz Dani, sebarkan terutama kepada para pelapor-pelapor Kristen yang dibutakan, yang dibuat tidak mengerti hukum oleh para pemimpin-pemimpin gerejanya. Coba lihat itu. Kalau ada yang apa menyarankan orang supaya menganut agama yang tidak kul huwallahu ahad, itu yang ditangkap. Ngerti? Baca tuh. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama Tuhan yang Maha Esa. Agama Tuhan yang Maha Esa itu agama apa? Di Republik ini. Ya kul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Tuhannya ehad. Jika ada yang bermaksud orang tidak memeluk agama ehad, agama tauhid, itu yang kena. Sudah ngerti ya? Demikian. Di screenshot lalu nanti dibagikan. Itu sebabnya Pak Polisi tahu apa yang mereka lakukan. Jadi nggak perlu di demo-demo. Nanti saya bawa lagi orang lebih banyak. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ini apaan ini? Ya Anda, tolonglah para pendeta kasih tahu jemaatnya. Mempermalukan itu. Berarti Anda nggak tahu. Dari mulai penetapan Presiden nomor 1 sebagai undang-undang tahun 1965, pasal 1, pasal 4, pasal 28, 302, 304, 309. Lalu apa akibat pidananya pasal 45. Lalu ada pasal 28 tentang ITE yang tadi kita terangkan. Nah, rujukannya pasal 4 itu adalah pasal 156A. Apa muaranya gitu. Muaranya ke pasal 156A. Jadi sebetulnya saudaraku Kristen, kalau orang Islam mau, waduh penuh itu. Kita laporin pasti masuk. Kenapa? Kena ini. B-nya itu poin B. Lihat baca. Baca poin B-nya. Ada orang yang mengajarkan agar orang tidak jadi Islam. Kena itu. Kena. Itu baca. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah di screenshot? Ayo kita masuk yuk. Supaya jangan lama-lama. Kalah debat, iya. Habis gimana lagi, emang udah kalah. Waktu pas saya debat sama Pak Esra, semua orang bilang Kainama kalah, Kainama dipermalukan. Masa? Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada satu poin pun dari paparan saya di depan, di pertama itu, yang dianalisa atau dipatahkan atau dijawab argumennya oleh Pak Esra. Kenapa? Karena itu semuanya data. Data, bisanya apa? Pak Budi Asali pendeta dan Pak MYM pendeta. Bisanya marah-marah. Mana ayatnya? Waduh, gitu aja. Karena apa? Karena nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa gitu. Ya marah aja. Nah kemarahan ini menumpuk. Terutama di jemaat. Dipanas-panasin, dikompor-komporin sama YouTuber nggak jelas itu. TikToker nggak jelas itu. Dikompor-komporin. Ya. Maju mereka ke LSM. LSM tidak punya kekuatan apa-apa dalam hal pemahaman kristologi. Maju ke kantor polisi. Pokoknya, nah orang kalau udah ngomong pokoknya udah bahaya ini. Ya. Karena nggak mau tahu lagi apa-apa. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita rangkul saudara kita. Sekali lagi, mari kita rangkul dengan penuh kasih sayang saudara kita Kristen di Republik Indonesia ini karena mereka dibodohi, karena mereka dibohongi oleh para yang mengaku-ngaku misionari ini untuk melaporkan umat Islam. Ketika dilaporkan malah malu sendiri. Contoh kemarin masalah rambut saya bongkar. Ternyata Bapak Gereja tulis
Resavci di Serbia itu pada abad-abad awal gereja Yesusnya botak, ya. Nah, ini contohnya. Lalu malam ini sudah ya, masalah hukum sudah ya, ya. Semua pendakwah Muslim Kristologi itu diseminarkan dulu tentang ini. Oh, banyak lagi apa pecahan-pecahannya. Poin-poinnya banyak banget. Saya punya buku catatannya karena apa? Karena ikut seminar di Keramat dan di MUI Proklamasi. Wah, nggak sembarangan. Setelah dari almarhum Gus Solah di Tebu Ireng ke sini ke Jakarta langsung ya itu belajar Islam sama para ustadz profesor almarhum di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan yang masih ada sekarang yang masih hidup itu Ustadz Profesor Kamil. Itu terus pantau. Syekh Didat pantau Kainama terus. Ustadz Fadlan Garamatan pantau terus. Ustadz Profesor yang mulia Anwar Abbas di MUI, Ustadz Profesor Dr. Anwar Abbas pantau Kainama terus. Lalu yang mulia kita punya Tuan Guru Ustadz Profesor Dr. Khalil Nafis pantau Kainama terus. Saya punya Tuan Guru Ustadz Nababan pantau Kainama. Ada Profesor Refli yang pantau Kainama. Banyak yang pantau Kainama. Jadi pokoknya kalau yang kenal Kainama tahu lah bahwa kita sama-sama belajar hukum dulu. Terutama kita punya Tuan Guru Ustadz Alamsyah Hanafiyah di Cempaka Putih. Alamsyah Hanafiyah SHMH bersama Ustadz Edi. Itu pantau terus. Nggak bisa lepas. Nggak bisa. Ngomong salah sedikit, aduh itu Kainama itu baca. Dari mulai peraturan presiden, penetapan presiden nomor 1 tahun 1965. Pasalnya kita baca hati-hati perkata, lalu terapannya. Dan ini pasal 4 dengan terapannya pasal 156. Demikian ya. Lalu siapa sebetulnya yang harus dilaporkan oleh saudara Kristen? Martin Luther. Laporkan polisi ya laporkan. Dan begini, orang yang mengikuti Martin Luther. Kenapa? Martin Luther yang menghujat Yesus. Murni dia hujat. Ini sudah di screenshot ya. The blasphemy of Luther. The BLASPHEMI blasphemias tulisannya. Hemias. Sambung. Bless. Pakai P. Atau tuh blasphemy ya, ada tuh. P BLASPH. Ustadz Afan jangan marah ya. BLASPH blasphemy. Yes. Bless he H bless BLASPH Ustadz apa? BLAS itu tuh. Blasphemous enggak bukan Ming. Mies. Oke, spasi of Luther LUTHER. Kan gampang. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, tolong sampaikan kepada saudara kita yang teriak-teriak demo-demo di depan kantor polisi. Salah lapor. Ya. Ya, tuh. Screenshot. Apa sih artinya coba di blog itu the blasphemy of Luther itu apa sih Ustaz? Supaya kita jangan sampai salah ngomong ya. Ya Ustaz ya. Apa sih artinya blasphemy? Tuh. Ya. Jadi salah kalau melaporkan umat Islam. Umat Islam baca. Umat Islam cuma baca saja. Baca dan dihaturkan. Contoh. Cukur. Yang bilang cukur kemarin nggak nyebut nama Yesus loh. Di videonya ternyata saya perhatikan. Tidak ada nama Yesus. Jadi dia cuma lihat cukur. Nggak bilang Yesus. Nggak menghina. Kenapa? Karena rambutnya gondrong. Tidak sesuai dengan 1 Korintus 11:14. Bahwa laki-laki harus pendek. Apalagi rabi, RABBI, rabi. Itu pendek. Tidak ada Yesus gondrong. Maka itu, kalaupun itu, wah berat.
Berat banget di persidangan kalau nanti ada persidangan, waduh, itu yang melapor itu adalah orang yang mempermalukan kekristenan. Karena apa? Pertanggungjawabannya repot, bos. Pertama ditanya itu benar foto Yesus. Kita udah jawab kemarin, bukan. Itu Caesar Borgia dan uh, siapa Salman Warner Salman. Ya, lalu Yesus itu sebetulnya botak di awal gereja. Kita kasih lihat datanya lengkap, baik secara teologikal, biblikal maupun historikal. Sudah ada itu. Repot. Jadi lapor-lapor ini emang enak, emang menang, enggak. Justru Anda kalah. Tuh baca. The Blasphemies of Luther. Yang menghujat itu Luther, Martin Luther. Yuk, kita lihat yuk. Apa yuk isi hujatannya yuk. Yuk. Klik. Sudah ya. Tradition in action. Ini bukan orang Islam. The Blasphemies of Luther itu yang dari ini titik satu dari on God and Jesus Christ bawahnya. Nah itu ya ya ya. Bukan. Tapi dari situ juga bisa kan? Bisa ya Ustaz. According. Oke. Terus ke bawah. Gak apa-apa. Nanti dia Mbak ini nggak ke bawah. According terus. Jadi supaya saudara Kristen dan Katolik nggak bilang kayak nama yang menghujat Luther, enggak, bukan. Ini kita baca aja. Oke. Ustadz Zaniru silakan. Sukran. Ustadz Dani sukran. Menurut Table Talk, catatan para pengagumnya yang diterbitkan dalam bentuk buku, Luther mengatakan hal ini tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Martin Luther. Reproduksi wajah Luther berdasarkan topeng kematiannya. Kristus pertama-tama melakukan perzinahan dengan para wanita di sumur Yakub, yang tentangnya Santa Yohanes menulis, bukankah semua orang di sekitarnya menggerutu? Apa yang telah dilakukannya dengan dia? Setelah itu, dengan Maria Magdalena dan kemudian dengan wanita yang kedapatan berzina dan dia abaikan begitu saja. Jadi, bahkan Kristus yang begitu saleh harus bersalah karena percabulan sebelum dia mati. Tidakkah Anda berpikir bahwa Kristus yang mabuk setelah minum terlalu banyak pada perjamuan terakhir membingungkan para pengikutnya dengan ocehannya yang kosong? Tuhan itu sangat bodoh. Tentu saja Tuhan itu agung dan maha kuasa, baik dan penyayang, dan semua yang dapat dibayangkan dalam pengertian ini, tetapi dia bodoh. Tuhan selalu bertindak seperti orang gila. Dalam buku catatan pribadi yang ditulis Luther, yang Theobald Beer, yang menerbitkan buku tentang topik tersebut, pemimpin bidat itu menegaskan bahwa Kristus adalah Tuhan dan setan, baik dan jahat pada saat yang bersamaan. Luther mengaku dualisme gnostik dan bidat. Kaum Protestan mengabaikan tulisan-tulisan Luther ini dan beberapa pendeta yang mengetahuinya menyembunyikannya. Luther menyalahkan Tuhan atas semua kejadian sejarah yang menegaskan bahwa Yudas tidak punya pilihan selain mengkhianati Kristus, seperti yang dilakukan Adam. Karena Tuhan telah menentukan siapa yang akan menjadi orang berdosa. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakallah. Itu yang di blog Ustaz Dani pinter. Jeli. Perhatikan tuh. Kaum Protestan mengabaikan tulisan Luther ini. Padahal ada. Ayo, mana tanggung jawabmu kaum Protestan saudaraku di Republik Indonesia. Sewarga negara Republik Indonesia. Kamu itu ngumpetin itu. Dan beberapa pendeta mengetahuinya, menyembunyikannya. Ayo. Lapor-lapor orang Islam ya. Padahal yang menghujat Yesus itu kamu ya. Menghujat Tuhan, menghujat Yesus. Ayo. Screenshot pemirsa. Ustadz Dani tolong kasih lihat ininya, web. Supaya nanti ini ikut sama pemirsa. Dicatat. The Blasphemies of Luther, a reader from Brazil. The Protestant say Luther was a tool of God. Itu websitenya namanya
Tradition in Action org. Tuh, traditioninaction.org. Ya, ayo lapor-lapor Islam ya. Padahal kamu ini yang menghujat ya. Oke. Kedua, Celsus. Tulisannya Celsus biasa. Celsus spasi view, V-I-E-W, view of Christians. V-I-E-W, view. V-I-E-W, view spasi of Christians and Christianity. And Christianity. Bluffton.edu. Christianity spasi bluffton.edu. Nah itu, pemirsa langsung, ini dari Bluffton University. Ya, oke. Screenshot. Ya, terutama saudaraku Kristen, screenshot. Klik. Oke, chapter 28 saja. Book 1, chapter 28. Oke, silakan Ustaz Zaniru, syukran. Celsus menuduh Yesus telah meniru-niru kelahirannya dari seorang perawan dan mencelanya karena lahir di sebuah desa Yahudi dari seorang perempuan miskin di desa itu yang mencari nafkah dengan memintal dan diusir dari rumah oleh suaminya, seorang tukang kayu, karena ia dihukum karena berzina, bahwa setelah diusir oleh suaminya dan mengembara selama beberapa waktu, ia dengan tidak hormat melahirkan Yesus, seorang anak haram yang setelah menyewakan dirinya sebagai seorang hamba di Mesir karena kemiskinannya, dan setelah memperoleh beberapa kekuatan ajaib di sana yang sangat dibanggakan oleh orang Mesir, kembali ke negaranya sendiri, sangat gembira karenanya, dan dengan semua itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimat rahimakumullah. Screenshot webnya. Tuh, Celsus View of Christian and Christianity, Bluffton University. Book 1, chapter 2. 28. Book 1, chapter 28. Baca semua makin sakit hati, antum. Beneran. Kita aja yang muslim sakit hati. Baca chapter 4, chapter berapa, terus udah banyak chapternya. Makin sakit hati. Saya kasih satu aja. Seluruh buku Celsus itu penghujatan terhadap Yesus. 2 ya, Martin Luther, Celsus. Yang ketiga, ST spasi John the Evangelist, ST John the Evangelist, the beloved disciple. Disciple, tulisan D-I-S-C-I-P-L-E. D-I-S-C-I-P-L-E. Disciple, murid. Dah? Langsung ya, saya nggak mau lama-lama, langsung saya kasih tahu aja. Salah lapor itu orang-orang Kristen itu. Itu dari Queering the Church. Queering the Church. Tulisannya gini, sambung aja belakang Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Spasi Q U E E I E Q U E enggak. Ya queering, betul. R-I-N-G, Queering the Church. Queering the Church. CH, ya. Oke tuh, pemirsa langsung lihat tuh. Queering the Church. Jadi saya nggak ngambil dari mana-mana. Ya, laporin. Laporin ini. Ayo, kan mau lapor yang menghujat. Kalau yang Kristen, laporkan kemarin itu yang perempuan itu yang bilang cukur-cukur, dia nggak menghujat, emang cukur kok. Datanya ada. Ya. Dan lagi tuh dia tidak menyebutkan Yesus dan kalau diminta pertanggungjawaban, memang itu foto Yesus, wah berat.
Ya udah ya. Screenshot pemirsa yang mulia sayangku. Muslimin wal muslimah rahimakallah. Saint John the Evangelist, the beloved disciple. December 27. Klik. Ustaz. Oke. Siapkan jantungnya. Siapkan jantung saudara Kristen ya. Kalau yang gak kuat pasti shock. Ini beneran. Baru dua, ya tiga ya sama ini ya Ustaz ya. Ya Ustaz Janiru ya. Baru tiga ya. Baru tiga, hati-hati jantung copot ya. Minum dulu. Kalau nggak kuat pegangan. Suka puyeng kalau baca begini. Semuanya dari kekristenan dan dari gereja-gereja besar serta kampus. Dari Bluffton University. Ya, sudah ya. Paragraf pertama sampai tulisan miring. Ustaz. Syukran. Silakan Ustaz Janiru. Dalam katalog orang-orang kudus gay atau pasangan yang konon disebut kekasih gay. Dalam kitab suci, hubungan antara Yohanes Penginjil, murid terkasih, dan Yesus sendiri tentu saja yang paling kontroversial. Banyak orang, termasuk beberapa teman saya dari Misa Soho LGBT, menganggap seluruh gagasan bahwa ini mungkin merupakan hubungan gay yang aktif secara seksual, sangat menyinggung. Namun, gagasan bahwa mereka adalah sepasang kekasih bukanlah hal baru. Pada abad ke-16, penulis drama Christopher Marlowe secara gamblang berkata, Santo Yohanes Penginjil adalah teman tidur Kristus dan selalu bersandar di pangkuannya. Thomas memverifikasi poin terakhir ini. Ia akan melaporkan bahwa Santo Yohanes adalah Leksis Kristus, juru selamat kita, yaitu bahwa Kristus benar-benar mengasihinya dengan kasih yang luar biasa. Syukran Ustaz Janiru, Ustaz Dani, syukran. Boleh kasih lihat webnya Ustaz? Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, kasih tahu saudara kita Kristen ya. Ini penghujatnya. Dan mereka nggak merasa menghujat karena mereka punya dasar, mereka Kristen. Ayo laporin. Ayo laporin dong. Oke. 3 ya, 4. A besar titik I besar titik spasi A besar titik I besar spasi reveals, REVEALS, reveals spasi reveals what Jesus look like Lucas Kitchen. Laporin Bapak Lukas ya. Laporin. Ya benar kitchen, lapor benar kitchen. Laporin Bapak Lukas ya. Geser ke bawah tuh. Dari Free Grace International. Suatu website kekristenan namanya Free Grace. Artinya grace, apa? Grace itu apa? Gratia. Cinta kasih apa? Pengasihan, kasih. Free, bebas, apa? Cuma-cuma. Kasih yang cuma-cuma. Free Grace International adalah satu web kekristenan yang sangat luar biasa mumpuni di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Dari mulai tahun 2000 berapaan sampai sekarang. Nah, tulisannya AI, Artificial Intelligence reveals what Jesus look like, yang dikerjakan oleh Bapak Lukas, namanya Lukas Kitchen. Klik Ustaz. Sudah di screenshot? Silakan. Tuh, mukanya kayak gitu. Kok Bapak Lukas tidak dilaporkan? Lapor dong. Lapor dong. Lukas Kitchen, kasih geser ke bawah. Ada namanya, Ustaz. Tuh. By Lucas Kitchen. Tuh. Bukan orang Islam. Dari Free Grace International. The script. Dia dapat semua. Naskah-naskahnya dia dapat. Jadinya kayak gitu. Laporin. Yuk. Gih. Sana. Gih. Itu yang teriak-teriak demo-demo depan kantor polisi. Laporin ya. Lapor dong. Masa nggak lapor?
Lapor. Ya, sudah berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat ya. Yesusmu dimuliakan oleh umat Islam. Tapi oleh orang Kristen sendiri yang Saint John tadi, Ustaz. Saint John bilang apa? Dia gay. Ya, kalian sudah saksikan ya. Itulah penjelasan dari Ustadz Kainama mengenai bagaimana kajian yang selama ini dia sampaikan. Semua punya dasar. Dan Ustadz Kainama bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan semua sesuai data. Bukan dia karang, bukan dia buat pernyataan sendiri. Beda dengan Polycarpus. Kalau Polycarpus ngomong atas dirinya sendiri. Membuat pernyataan dirinya sendiri. Ini yang salah, ini yang melanggar hukum. Tapi kalau sesuai, kalau memang datanya seperti itu, mau gimana? Contoh, misalnya saya katakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Ada ayatnya. Terus saya katakan bahwa Bible menurut pendeta Yonatan Purnomo ada kesalahan. Loh, yang ngomong pendeta Yonatan Purnomo. Kan begitu. Yesus diangkat jadi Allah. Ada yang ngomong oleh pendeta Erastus. Kalau kita ngomong kan apa adanya. Pendeta A, B, C ngomong apa, ya itu yang kita sampaikan. Walaupun bagi Polycarpus dianggap, wah kamu kurang ajar, kamu bantu promosi pendeta-pendeta sesat, pendeta bidat. Loh, bidat kan menurut kamu, bukan menurut fakta. Ya. Bukan menurut kenyataan. Kan kamu yang nuduh orang bidat sesat. Apakah mereka memang sesat? Kalau memang sesat, suruh dong PGI, keluarkan pernyataan. Pendeta ini, dari gereja ini, sesat, nggak boleh lagi mengajar. Nah, itu kan clear. Buktinya mereka masih mengajar. Itulah saya bilang jelas dulu gitu. Kalau di Islam clear, keluar fatwa, pernyataan, ajaran-ajaran mana yang sesat. Artinya kita boleh labelin orang itu sesat. Nggak melanggar hukum. Tapi kalau kalian kan suka-suka kalian. Bidat sesat gitu kan. Saya ingat sekali, dulu mendiang Mangapul. Paling hobi cara ngomongnya gini. Kanu, bidat sesat. Semua bidat sesat dibikinnya. Tolonglah teman-teman. Lihatlah kenyataan, kalau memang ajarannya ada perbedaan tumpang tindih dan sebagainya, ya udah terima aja gitu. Terima aja. Kalau kita nggak terima kenyataan kan susah. Ambillah hikmah dari fakta tersebut. Ya mungkin kalian bisa lakukan konsili. Oke lah, karena ini terjadi banyak perbedaan, terutama yang di Indonesia. Oke, dilakukan konsili supaya disatukan lagi pendapat. Setelah kalian sepakat, barulah orang yang tidak cocok dengan ajaran kalian bilang bidat sesat. Kalau ini kan nggak bisa. Kita lihat bagaimana Protestan dan Katolik ribut di medsos. Wah, bidat sesat kan gitu. Itu nggak disebut sebagai penistaan. Kalau bidat itu udah jelas penistaan harusnya. Orang yang bidat artinya ajarannya menyimpang, ya, dia simpangkan ajaran asli, dia ubah ajaran asli, itu udah penyesatan dan itu adalah hujatan. Betul tidak? Kalau tiba-tiba ada yang membuat bahwa Allah itu punya anak, Allahnya umat muslim punya anak, itu kan udah menyimpang. Itu udah jelas penghujatan. Jelas. Jadi yang namanya bidat itu ya penghujatan sebenarnya. Penghujatan kepada agama asalnya yang dia bidat-bidatkan itu. Yang muncul bidat-bidat akar-akar itu. Kalau Ustadz Kainama ngomong apa adanya dan terbuka ya. Ustadz Kainama, Bang Zuma, semua kami siap mempertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan. Suka tidak suka kami tahu konsekuensi dari munculnya kami di medsos. Di medsos ini yang dengar banyak. Tentu saja banyak yang sakit hati. Karena nggak terima dengan fakta dan kenyataan. Nggak semua orang siap menerima kebenaran. Nggak siap. Karena menurut dia kebenaran itu pahit. Waduh, kebenaran itu pahit, jangan dengarkan saya nggak terima. Kalau ternyata saya salah gitu kan. Nggak ada yang mau salah. Nggak ada. Nggak ada yang terima fakta kalau dia salah. Nggak mau. Ujung-ujungnya tantrum, ngamuk, dan sebagainya. Tapi untung, alhamdulillah, negara kita negara hukum. Ada mekanismenya. Nggak bisa kau suka-suka. Kalau yang nggak kau setuju, kau bungkam dengan hukum. Nggak bisa. Polisi, presisi. Ya, saya jamin. Mau Polda manapun. Ya, Polda Metro, Polda Sumatera Utara. Mereka presisi. Dan saya yakin, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi kembali teman-teman, Polycarpus bolehlah kowar-kowar ya. Tiba-tiba sekarang arogannya minta ampun. Arogannya luar biasa. Tapi saya yakin kebenaran yang akan menang. Kalaupun
Kalaupun hanya karena kita membela kebenaran, kita dibungkam, dihukum, dicelakai, ingatlah, upah itu di surga, teman-teman. Yang kita kejar akhirat, bukan dunia. Mungkin di dunia kita bisa dibungkam, bisa dilenyapkan, bisa disingkirkan. Mereka bisa gunakan cara-cara kotor, cara-cara licik untuk membendung, untuk mematikan kita. Tapi ingat, yang kita cari akhirat kok. Kita nggak cari dunia. Kita bukan Polycardos. Kalau Polycardos, iya. Yang mereka cari hanyalah dunia. Hanya dunia semata. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Oke? Jadi itulah yang disampaikan Ustadz Kainama. Semoga bisa dimengerti. Dan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.